Jadi kalau Ubed kemudian melaporkan itu karena sequencesnya udah di ujung. Berkewajiban untuk memenuhi denda itu angkanya bukan 7,9 triliun yang diadukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tapi berubah menjadi 78,5 miliar. Jadi itu bagi kami tanda tanya, ini kok ganjil sekali ya. Angkanya terlalu jauh dari triliun ke miliar. Ada apa itu? Lalu kita cek, ada nggak peristiwa yang terkait dengan kekuasaan atau anak-anak kekuasaan? Ternyata ada KKN, ada pencucian uang. Ini benar-benar menyeramkan. Ubedillah ya membangun konstruksi sebuah cara berpikir. Di era reformasi ini korupsi semakin meluas. Korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya katakan saya tidak akan meralat. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang hari ini, korupsi itu jauh lebih gila. Memang itu masalah politik, tapi kemudian orang berupaya untuk melihat bahwa keadaan kita hari ini sedang diuji oleh kasus-kasus semacam itu. Jadi kasus yang sebetulnya bisa kita sebut kasus yang tertunda, karena orang sudah membayangkan bahwa ini akan terbuka nanti itu. Saya sepakat dengan siapapun bahwa ini adalah hak penuh dari Ubed untuk melaporkan siapapun kalau dirasakan ada kejanggalan atau pelanggaran pidana korupsi ke KPK. Tapi tidak dipedulikan kan. Sementara publik terus-menerus melihat akumulasi dari perusahaan-perusahaan anak-anak presiden ini begitu cepat. Salah satu anak perusahaan Sinarmas ini pernah dihukum oleh MA. Kok bayarnya cuma segitu? Padahal tuntutannya lebih dari itu, misalnya gitu. Nah, Direktur KPN bongkar anak Presiden Jokowi dilaporkan KPK. Menarik, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adip Miftahul memberi respon terkait dua anak Presiden Joko Widodo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti diketahui, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep dilaporkan oleh analis sosial politik UNJ Ubedillah Badrun atas dugaan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan KKN. Menurut Adip Miftahul, tidak ada masalah apabila ada orang yang berani melaporkan dua anak Presiden Jokowi dengan dugaan korupsi. Meski begitu, menurut Adip Miftahul, ada yang perlu diketahui sebelum memberikan laporan, yakni mempersiapkan bukti-bukti yang kuat agar tidak menjadi sebuah tuduhan. Akan tetapi yang perlu dicatat adalah sekuat apa bukti untuk melaporkan Gibran dan Kaisang ini, jelas Adip Miftahul. Jika sampai nanti muncul asumsi bahwa KPK tidak bisa mencogok karena dia anak presiden karena dilindungi sosok tertentu. Begitulah sambungnya. Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa pihaknya akan menelah laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga melibatkan dua anak presiden tersebut. KPK akan menerima dari siapapun terhadap laporan dan pengaduan dari masyarakat, baik pelapornya siapapun dan juga terlapornya siapapun, ujar Nurul Gufron. Namun Nurul Gufron mengungkapkan bahwa laporan yang telah masuk harus ditelah terlebih dahulu, sebelum menindaklanjuti. Nurul Gufron juga dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak pandang bulu dalam mengusut kasus yang melibatkan Gibran dan Kaisang. Dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubedillah Badrun membuat tindakan mengejutkan. Aktivis tersebut melaporkan dugaan pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan dua putra Presiden Joko Widodo. Ubedillah melihat ada kejanggalan dari sejumlah bisnis yang membuat keduanya memiliki sejumlah perusahaan dengan aset sangat besar dalam kurun waktu singkat. Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Ubedillah, Gibran dan Kaisang diduga terkait tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang. Dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini, ucap Ubedillah di Gedung Merah Putih KPK sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin 10 Januari. Ubedillah menceritakan laporannya terhadap Gibran dan Kaisang ke KPK didasari atas relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ubed menjelaskan laporannya itu dibuat berawal ketika pada 2015 manajemen PT BMH
menjadi tersangka pembakaran hutan. Menurut dia, PT BMH merupakan milik grup bisnis PT ASM. Ubedillah menuturkan penanganan kasus pidana PT BMH itu tidak jalan sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat melalui jalur perdata dengan menuntut ganti kerugian 7,9 triliun. Namun dalam perkembangannya, yakni di Februari 2019, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar. Ubedillah meyakini di balik putusan terhadap PT ASM ada dugaan KKN yang sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang dan anak petinggi PT ASM. Sebab lanjutnya ada suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Ubedillah dalam keterangannya pun menambahkan jika kehadiran ke KPK disertai dengan membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal Ventura. Pengadilan Tinggi Palembang menyatakan PT Bumi Mekar Hijau terbukti bersalah dalam perkara kebakaran hutan dan lahan seluas 20.000 hektar di Kabupaten Ogan Komering Hilir pada 2014. Anak usaha Sinar Mas Group ini dituntut membayar ganti rugi sebesar 78,5 miliar dari tuntutan sebelumnya sebesar 7,9 triliun. Pada Desember 2015, gugatan perdata pemerintah terhadap BMH ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim berpendapat tidak ada kerugian negara atas kebakaran seluas 20.000 hektar di lahan konselsi PT BMH yang terjadi pada 2014. PT BMH digugat untuk membayar ganti rugi ekologis dan biaya pemulihan sebesar 7,9 triliun. Keputusan kasasi akhirnya keluar pada 2019 melalui keputusan nomor 51/PDT/2016/PT-PLG. Dalam poin pertimbangannya, Hakim mengemukakan bahwa perusahaan tersebut dengan sengaja membakar hutan demi membuka lahan. Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan termasuk di areal milik tergugat tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 faktor, yaitu bahan bakar, oksigen, dan didukung oleh adanya sumber penyulutan. Ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api atau fire triangle. Demikian bunyi pertimbangan itu. Dalam putusannya, Majelis Hakim juga melihat bahwa akibat kebakaran hutan tersebut telah memberikan keuntungan kepada perusahaan karena tak perlu mengeluarkan sejumlah biaya. Hakim juga menyatakan berdasarkan keterangan ahli, telah terjadi kerusakan gambut pada lahan yang terbakar itu. Bahwa mengacu kepada fakta-fakta di atas, terbukti terjadinya peristiwa kebakaran tersebut memang diinginkan oleh tergugat sendiri dengan adanya faktor maksud dan tujuan yang inherent dalam peristiwa kebakaran tersebut. Maka dengan demikian terbukti pula unsur kesengajaan tergugat dalam kebakaran tersebut. Bahwa oleh karena tergugat memiliki kepentingan atas terbakarnya lahan yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka tergugat wajib bertanggung jawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik tergugat. Dilaporkan Ubedillah Badrun ke KPK, Gibran Rakabuming. Kalau salah, detik ini ditangkap juga tidak apa-apa. Dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ia melaporkan keduanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 10 Januari 2022. Pelaporan terhadap Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep itu terkait dugaan tindak pidana maling uang rakyat dan atau tindak pidana pencucian uang. Selain itu juga berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Anak sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka pun menanggapi pelaporan tersebut. Dilansir Pikiran Rakyat Bekasi.com, dari antara Gibran Rakabuming Raka meminta agar kasus ini dibuktikan terlebih dahulu. Menurutnya, jika ia benar terbukti bersalah, maka ia pun mempersilahkan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penangkapan terhadap dirinya. Sementara itu, Gibran Rakabuming juga mengaku kalau sudah berkomunikasi dengan adiknya, Kaisang Pangarep, terkait kabar keduanya yang dilaporkan ini. Namun Gibran Rakabuming Raka enggan untuk menyampaikan isi komunikasi yang dilakukannya dengan sang adik. Kendati dilaporkan, Gibran Rakabuming masih enggan untuk melaporkan Ubedillah Badrun ke kepolisian terkait tuduhan tersebut. Sebagai informasi, Ubedillah Badrun menjelaskan bahwa terkait pelaporan atas dugaan seperti yang dijelaskan di atas itu bermula dari kejadian yang terjadi di tahun 2015. Saat itu ada perusahaan PT ASM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai 7,9 triliun. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar. Ia mengatakan dugaan KKN tersebut terjadi terkait adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Venture. Dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi.